3 hal yang paling ngeselin dari aku. Banyak. Nggak usah 3, 100 pun ada. Ketepang, ketepyong. Karena kamu tidak tahu susahnya menidurkan anak. Guys, aja kalau udah jadi suami itu gak boleh nafas guys. Aku mau begini gitu. Terus aku udah bilang, jangan, nanti jadi begini. Misalkan begitu. Dia yang kayak, enggak, pasti begini. Enggak, pokoknya terakhir dia tetap kekeh sama kemauannya dia. Enggak, ini cuma perasaan dia ya guys ya. Terakhir yang terjadi adalah sesuai perkiraanku. Dan itu hampir 90% terjadi. Nanti ketika sudah kejadian baru dia yang kayak, iya ya dek, ternyata yang kamu bilang benar. Kok kamu tahu ya, kamu nih bisa meramal ya. Lain kali aku akan dengerin kamu. Tuh kan, aku bilang juga apa, kenapa gak mau dengerin aku. Ketika malam kan ngantuk, tapi dia bangun untuk susuin bayi, susuin si Joel. Jadi kalau dia tahu aku suka sesuatu, dia akan berusaha untuk memberikannya kepadaku. Lebih ketakut sih guys. Halo semuanya. Halo. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Judul ngobrolan hari ini adalah 3 hal yang ... Oke, jadi aku bakalan nanyain kamu pertanyaan-pertanyaan. Nah, kamu jawab, oke? Cuma aku yang ditanya? Iya. Kamu enggak? Enggak. Jadi yang pertama adalah 3 hal yang paling ngeselin dari aku. Banyak. Nggak usah 3, 100 pun ada. Aku nih suami idaman loh. Iya. Iya, suami Iya. idaman. Iya. Oke, apa? Apa nih guys? 3 hal yang paling ngeselin menurut dia. 1. Entah kenapa dia itu mau ngapa-ngapain, suaranya ketepang, ketepyong. Tahu lah ya, kita tuh punya anak di kamar tuh, kalau anak tidur tuh udah kayak kebahagiaan seorang ibu. Udah anaknya tidur, dia gerak dikit ya ketepang, gerak dikit jatuh barang, tebuk. Loh, itu bukan ketempyong, itu namanya badan aku kan besar nih. Jadi karena kamu tidak tahu susahnya menidurkan anak. Tahu. Kamu tahu, kamu akan sangat berusaha tidak mengeluarkan suara supaya dia tidak bangun. itu aku udah bergerak sangat pelan loh menurut aku. Ribut. Napas maunya nggak usah kamu gerak, napas aja. Ya guys, aja kalau udah jadi suami itu gak boleh nafas guys. Boleh, tapi aku tidur di depanmu aja itu berasa hembusan napasnya kayak kipas angin. Nah, jadi setelah melahirkan lebih sensitif ya guys ya. Memang Dari gitu sebelum deh. melahirkan. Nah, Oke, yang kedua apa? yang kedua adalah dia itu suka nyari barang tapi nggak ketemu. Padahal tuh depan mata dia. Nah ini guys ya. Jadi setelah menikah, barang kalian itu nggak di tempatnya lagi, dipindahin guys. Enggak, nggak dipindahin. Barang dia hilang sendiri. Terus habis itu nanti dia nanya, "Dek, boleh tolong cariin nggak, headsetku hilang." Soalnya aku baru lihat, ini apa? Oh, tadi kayaknya nggak di situ. Nah itu balik sendiri dia. Memang barang-barang kita tuh takut sama istri, nggak cuma suami. Apa-apa nanyanya aku, "Dek, ini mana ya? Dek, itu mana ya?" Cari dulu gitu loh, pakai mata gitu loh. Kayak buka dulu lemarinya, dilihat dulu, baru nanya kalau nggak ada. Ya. Oke, apa yang ketiga? Yang ketiga, Nggak ada lagi guys. enak aja. Ada. Oke, apa? Dia tuh punya, misalkan dia punya pemikiran, aku mau begini gitu. Terus aku udah bilang, jangan, nanti jadi begini. Misalkan begitu. Dia yang kayak, enggak, pasti begini. Enggak, pokoknya terakhir dia tetap kekeh sama kemauannya dia. Nggak, ini cuma perasaan dia ya guys ya. Terakhir yang terjadi adalah sesuai perkiraanku. Dan itu hampir 90% terjadi. Nanti ketika sudah kejadian baru dia yang kayak, iya ya dek, ternyata yang kamu bilang benar. Kok kamu tahu ya, kamu nih bisa meramal ya. Lain kali aku akan dengerin kamu. Dan lain kalinya dia akan tetap kekeh sama kemauannya sendiri, tetap gak dengerin aku. Sampai kejadian, aku tinggal, tuh kan, aku bilang juga apa, kenapa gak mau dengerin aku. Ini namanya risk taker.
antara risk taker atau ya udahlah ya. You know. Ya. Mau lagi? Lebih dari 3 ada ini. Enggak, kan judulnya 3 hal Oh. yang 3 aja ya udah. iya. Ya sebenarnya cuma 3 ya guys ya. Nah, sekarang 3 hal yang paling kamu syukurin dari aku. Ntar aku mikir dulu. Enggak gitu dong. Langsung dong. Tadi pas ngeselin langsung loh guys. Aku pikir dulu ya. Oh, iya ada. Apa? Dia, Banyak banget nih pasti. dia tuh mau bantu aku untuk susuin bayi di malam hari. Jadi ketika malam kan ngantuk, tapi dia bangun untuk susuin bayi, susuin si Joel. Aku tahu beberapa pasangan tuh ada yang suaminya tuh nggak mau bantu ngurus anak karena buat dia itu adalah pekerjaan seorang istri. Tapi puji Tuhan aku dapat suami yang mau bantu aku untuk ngurus anak. Dia yang mandiin, dia kalau malam ketika aku tidur dia yang bantu susuin. Sampai waktunya dia pergi kerja itu giliran aku. Tuh. Wes, jelas Itu. dong. Suami idaman guys. Iya kan? Iya. Oke. Apa yang kedua yang paling yang kamu syukurin dari aku? Yang aku syukurin adalah aku dapat suami yang menyayangi aku. Jadi dia itu Emang ada suami nggak sayangin istrinya? banyak, yang KDRT aja banyak. Iya juga. Banyak. Nah aku bersyukurnya itu dia sayang sama aku. Jadi kalau dia tahu aku suka sesuatu, dia akan berusaha untuk memberikannya kepadaku. Lebih ketakut sih guys. Takut kamu nggak mendapatkan hal tersebut. Dia seneng lihat aku seneng. Iya benar. Emang gitu ya guys ya. Sebagai suami tuh lihat istri seneng aja tuh udah syukur nggak dimarahin kita ya guys. Karena kalau istri nggak seneng, hidup dia juga terancam. Nah sekarang yang ketiga, apa yang paling kamu sukain dari aku? Kamu syukurin dari aku? Oh, dia suka ngelucu, suka ngelawak, apapun dijadikan lawakan, apapun dibuat jadi lucu. Tapi yang nggak lucu, kok jadi kesel lagi sih? Sabar. Tapi yang nggak lucu itu ketika aku melahirkan dia masih ngelucu. Gimana ceritanya? Orang lagi kontraksi kesakitan terus dia ngelucu. Aku tuh sampai bilang kamu bisa diem aja nggak sih? Mau menghibur. Bagi suami-suami pasti ngerti nih, kita nih nggak berguna di ruangan itu. Tapi aku tuh punya pertanyaan, kenapa laki-laki selalu buang air besar? Setiap kali sebelum berangkat, dia selalu yang kayak, ayo deh, ayo buru, iya, aku udah siap, aku udah nyampe pakai sepatu. Aduh deh, perutku sakit. Ketika lagi melahirkan juga sama. Dek, aku boleh izin ke toilet nggak? Perutku sakit, itu lagi kontraksi, lagi sakit-sakitnya. Emang gitu bawaannya. Pokoknya setiap kali something happen, anak lagi nangis nih. Dek, perutku sakit, boleh tolongin? Pegangin dulu. Ini aku jawab nih, kenapa kalau mau pergi itu perutnya sakit? Nggak cuma mau pergi. Pokoknya ada keadaan sesuatu yang aku butuh kamu perutnya sakit. Emang dia tuh 5 menit nggak ada aku berasa sejam guys. Kayak dia tuh pengennya deket terus gitu. Mending kamu bahagia. Ya udah, kita ngobrol-ngobrolnya kita sudahi dulu di sini ya. Iya. Sebelum kami berantem beneran guys. Enggak lah, kami ini jarang banget kau berantem. See you again di video berikutnya. Bye See bye. you. Bye.